Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'un fid darain. Amin. Kitab nomor ke-281, nomornya 181. Faslun fi adabil batin fi tilawatil Quran. Ini suatu fasal pada menyatakan adab yang batin pada membaca Al-Quran. Setengah, yaitu amat banyak, setengah daripadanya sesugianya membaca Quran itu dengan ta'zim dan tadbir, yakni memikirkan maknanya, mengatakan iya di dalam hatinya itu akan kebesaran Quran ini. Karena Quran itu perkataan Tuhan yang maha besar, tentu perkataannya besar juga. Yang ditetehkan kah? Daripada aras diturunkan kah? Kepada Jibril, Titah kah? Diturunkan artinya, ya kah? Daripada aras kemana? Kepada Jibril. Dan daripada Jibril kepada lidah, kepada lidah Rasulullah SAW, ya kah? Kepada lidah Rasulullah SAW. Dan setengah daripadanya adab membaca Quran masugianya pada bacaannya itu menghadirkan di dalam hatinya kebesaran Tuhan yang mempunyai perkataan yang di dalam Quran itu. Pokoknya apabila ingat lawan kehebatan orang itu, apabila ada suruhan kena lalu jangan mau menggawi, apabila ada larangan lalu menjauhinya, sebab kurang itu sudah dibesarkan. Modal kita lawan guru telah membesarkan, apabila guru menyuruh lalu menggawi aja, belasilin menangati lalu meninggalkannya, sebab gurunya sudah kita besarkan, kita hormati. Kita kadang menghormati berdulu, apa suruh sidin kita kata kesa, nang tegahan sidin kita gawi, akibat hati kada zaman ta'zim. Jadi hasil daripada ta'zim itu mengarja nang disuruh, menjauhi nang dilarang, itu artinya kadang menganggap enteng kah suruh lawan tegah, karena orangnya sudah dibesarkan. Dan mengingatkan ia di dalam hatinya bahwa yang dibacanya itu bukan daripada perkataan manusia, dan bahwa adalah yang dibacanya itu kalamnya Allah yang maha tinggi, Allah Ta'ala itu. Karena daripadanya sugianya pada ketika membaca Quran itu hadir hatinya, yakni ingat kepada bacaannya, dan jangan ingat hatinya kepada sesuatu, memikirkan sesuatu yang lain, sekira-kira lali hatinya daripada bacaannya, sebab masgul hatinya itu kepada sesuatu lain. Tuntung juga baca Yasin kada kerasaan karena memikirkan ujungan. Si orang berdagang berujung banyak, keimungan berujung baca Yasin satu umat benar tuntung, tapi isinya Yasin ujungan, Yasin dimuntung, ujungan di hati. Salah daripadanya sugiannya pada ketika membaca Quran itu hadir hatinya ini ingat kepada bacaannya, dan janganlah ingat hatinya kepada suatu, memikirkan suatu yang lain, sekira-kira lali hatinya daripada bacaan, sebab masgul hatinya itu dengan kepada sesuatu yang lain daripada bacaan itu. Kata Imam Ghazali rahimahullah, karena ba'du salaf idza qara'a suratan wa lam yakun qalbuhu fi a'adaha tsaniyatan. Adalah setengah ulama yang dahulu apabila membaca ia akan surah padahal tiada hadir hatinya di dalamnya itu, maka mengulang-ulangilah akan dia kedua kali. Dan setengah daripadanya lagi adab segiannya membaca Quran itu dengan tadabbur dan dengan tafahum, yakni dengan memikirkan maknanya itu dan membicarakan akan dia dan memfahamkan akan maknanya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la khaira fi ibadatin la fiqha fiha wala fi qira'atin la tadabbura fiha wala fi ilmin la tafahuma fihi. Artinya tiada kebajikan di dalam ibadat yang tiada fiqih di dalamnya, dan tiada kebajikan bacaan yang tiada memfikirkan makna di dalamnya, dan tiada kebajikan di dalam ilmu yang tiada difahamkan di dalamnya. Dan diriwayatkan oleh ulama annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim faraddadaha 20 marratan. Inna ma raddadaha sallallahu alaihi wasallam
tadabburi fi ma'aniha, bahwasanya Nabi SAW membaca bismillah maka mengulang-ulangi ia akan dia 20 kali. Hanya saja sesungguhnya mengulang-ulangi akan dia oleh Nabi SAW karena membicarakan makna dan menhadirkan akan dia. Karena makna bismillah itu amat banyak, tiap-tiap kali diulang-ulangi itu bertambah maknanya yang ajaib-ajaib yang tiada dapat menghinggakan maknanya itu melainkan Allah Ta'ala juga dan Rasulnya. Dan dari karena itulah kata jumhur ulama bahwa segala makna Quran itu berhimpun dalam Fatihah. Makna Fatihah itu berhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Makna Bismillahirrahmanirrahim itu terhimpun di dalam ba. Dan makna ba itu terhimpun kepada titiknya itu. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Law syi'tu la awqartu sab'ina ba'idan min tafsir Fatihatil Kitab." Jikalau aku berkehendak mengarang tafsir niscaya dapat aku penuhi akan 70 ontak daripada tafsir Fatihatul Kitab. Tafsir Fatihah 70 ontak membawa tafsirnya itu banyak banget ya aku hendak. Dan hanya nyata daripada perkataan Sayyidina Ali itu bahwasanya mana Quran dan rahasianya itu tiada dapat dihinggakan. Itu maksudnya hanya banyak minta artinya adalah mendapatkan maknanya itu sekira-kira. Nang orang tahu di makna Quran itu ada nang banyak tahu maknanya, ada nang sedikit apa jadi sedikit berbanyak ninya sekira-kira suci hati daripada sifat nang kecelaan, dan sekira-kira suci hati daripada yang lain daripada Allah, dan sekira-kira nur yang diberi Allah Ta'ala dalam hatinya. Kalau orang diberi Tuhan hatinya kada ada sifat nang tercela dan lagi ingat lawan Allah hatinya, dan lagi diberi nur oleh Allah Ta'ala, maka orang tu memfaham arti Quran tu terlebih daripada orang lain. Bagi dengan kebersihan hati seperti kata Sina Ibnu Attillah di dalam hikam, jangan di dalam hukum. Hikam tu ngaran kitab. Farrid qalbaka minal aghyar itu ya. Namlahu itu nun. Namlahu bil ma'arifi wal asrar. Engkau kosongkan olehmu akan hatimu daripada memikirkan yang lain dari Allah Ta'ala, niscaya engkau penuhi ya kan di dalamnya dengan segala ma'rifat dan rahasia, yakni sucikan hatimu daripada masgul kepada yang lain daripada Allah dan yang lain daripada zikrullah. Niscaya diberi Allah Ta'ala di dalam hatimu itu segala ilmu dan ma'rifat yang diberikan kepada anbiya-anbiyanya, aulia-aulianya, dinamai apa di ilmu din ya kan, atau ilmu wahbi, ilmu atau ilmu apa, ilmu laduni itu tah dinamai apa di ilmu laduni ya kan, ilmu laduni untuk laduni ilmu laduni dan ilmu wahbi dan ilmu kasyfi dan ilmu hakikat. Tatkala itu boleh engkau memahami akan makna Quran dan rahasnya itu dan diilhamkan oleh Allah Ta'ala di dalam hatimu dan tiada berkehendak kepada naqol daripada tafsir yang masyhur kepada ulama. Karena tafsir Quran itu tiada tersimpun di dalam tafsir Jalalain atau tafsir Baghawi atau tafsir Baghawi atau lainnya daripada tafsir yang telah masyhur daripada ulama ahli zahir itu. Tetapi adalah tafsir makna Quran itu tiada terhingga dan tiada tersimpun di dalam tafsir yang tersebut itu. Bukan sebagaimana nang wa kullu syai'in ahsayna fi mubin. Tafsir-tafsir zahir kan mengadakan tu lauhul mahfuz, Imam Mubin tu lauhul mahfuz. Tapi kalau orang nang batin lain pulangnya Imam Mubin itu Rasulullah. Gitunya sebab itu bukan tersimpun di tafsir zahir aja. Nah, orang nang tahu di batin-batinnya itu, tafsir batin itu orang nang hatinya tarangnya itu kada ada pikiran lain, hanya zikir kepada Allah. Kalau bang mikirkan bini, anak, apa kehumaan itu kada ada, nih itu nang dapat. Maka nang kada dapat ini saja mendusta akan pulang lawan orang nang dapat.
karena inya menganggap dan mengukur bahwasanya utak orang itu sama dengan utak inya. Ini dianggapnya sama utak, gawian aja sudah kada sama. Orangnya banyak di rumah aja, sorong banyak di pasar kan sudah lain. Orangnya sedikit urusan, sorong sering banyak kan sudah lain. Dia mana nggak bisa samakan utak orang. Inya bagi ringan hati itu kosong. Bila kosong dari aghyar, hibak lawan anwar. Sekadar kosongnya aghyar, sekadar itu masuknya anwar. Munnya kadar lagi aghyar, anwar isinya lagi. Nah itulah nang bujur-bujur faham tafsir Quran. Apalagi jasidin tiada terhingga jasidin apa atas tafsir makna Quran dan tiada tersimpan di dalam tafsir yang tersebut itu zahir. Barang siapa diberi Allah Ta'ala nur dan ma'rifat di dalam hatinya, niscaya mendapatlah ia akan makna Quran dan rahasianya. Allah alam min kulli alimin wallahu alamu min kulli alimin. Bab al-babus samin fil azkar. Bermula bab yang ke-8 pada menyatakan segala zikir. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, "Falaisa ba'da tilawati kitabillah ibadatun tuaddi bil lisani tuadda min bil lisani tuadda bil lisani afdala ya kan ba'dalu ya kan afdalu min zikrillah subhanahu wa ta'ala. Laisa ba'da ya kan tila ibadatun afdala ya, ibadatun afdala min afdala bacanya. Artinya tiada kemudian daripada membaca Quran itu ibadat yang dikerjakan dengan lidah itu terlebih afdal daripada zikir. Ya, ibadat muntung nih nang afdal Quran, nomor 2 zikir. Ini lawan muntung nih. Lalu pulang fadilatul zikir ala jumlah, suatu kelebihan zikir atas perhimpunan segala zikir. Bermula fadilat zikir itu amat banyak, setengah daripadanya firman Allah, fazkuruni azkurkum, sebut oleh kamu akan daku, niscaya aku sebutkan akan kamu. Dan lagi artinya apabila orang menyebut Tuhan, maka Allah pun menyebut juga akan nama-Nya. Orang tak menyebut nama Allah, Allah menyebut lawan nama inya. Kalau inya memasyhurakan nama Allah di muntungnya, Allah memasyhurakan pulang akan namanya di kayah orang-orang soleh, baik nabi-nabi, baik malaikat, baik wali-wali. Pendeknya dikenal oleh seluruhnya. Malaikat kenal, wali kenal, nabi-nabi, rasul kenal, berarti Nabi Adam sebagainya. Pendeknya dipadahkan Tuhan. Si Anu ben si Anu di kampung Anu hebat banget orangnya minto. Gara-gara inya hingga membaca ngaran Tuhan, maka ngaran inya pun dimasyhurakan Tuhan. Di kaya orang nang bubuhan Tuhan juga. Mun kada nang bubuhan Tuhan kan nya Tuhan habarakan nah. Kada tahu artinya. Jadi lamun orang terdasar orang tu wali samunyaan lawan orang tu kenal dan kepingin hendak berdapat. Gara-gara inya muntung ketujuh ba zikir. Minta itu balasan Tuhan, maka Tuhan tu kada berdusta nang azkurkum tu kada berdusta Tuhan. Lah dahulu tah itu lamun sudah kena anu nang kedua berzikir muntung, lalu kena terpikir bahwa muntung kon ini diumpama dicabut, muntung andak di piring atau ini muntung dicabut saya ron ilailatnya andak ditikal sembayangan sini nah anu surungi tasbih lalu paham aja kada kawa. Jadi berarti nang menyebut Allah itu Allah jo nulungi. Nah artinya apabila nyawa berzikir tu unda nang menulungi, itu makna azkurkum nang kedua. Itu makna azkurkum nang kedua. Minta ada pulang mana al-Qur'an yang ketiga menyawa menyebut unda lah itu unda ngarannya menyebut akan rahasia unda, yaitu nyawa tak rahasia unda. Jadi unda menyebut rahasia nyawa.
Mintu gitu orang pulang, lalu timbul macam-macam paham, la yazkurullah illallah. Nah itu gitu orang itu makna azkurkum tak. Masing-masing lainnya dibari Tuhan, barian wahbi, barian Allah. Kan ilmunya wahbi, artinya barian, bagawi dulu hanya ada upah. Ya kan bajikir montong dulu karena macam-macamnya upahan orang. Upahannya ya tafsir azkurkum tak, macam-macam tafsir azkurkum tak, tapi berzikir dulu. Mbah ikam melihat orang sugih, lalu hendak mengambil kasugihan sidinnya, mau bang orang yang diambil modal sidin digulingnya kayak sidin juga bisa lebih pada sidin dapat hasilnya. Pas kuruni azkurkum, sahabat bahari itu kalau dipimpin Rasulullah, ilmunya dipimpin, ibadatnya dipimpin, orang bahar sahabat matinya ngaran bikin sahabat. Hanya sebut oleh kamu akan lakukan niscaya. Aku menyebut kamu. Iya nang populer tak? Populer lawan bubuhan Tuhan juga. Lamun bangsa orang munafik, kada tahunya, kada tahu tak? Siapa imam di situ dia tahu aja. Kada tahu. Kalau tahu tak kalau empat artinya. Nah, itu hanya apabila munafik lain ini menang bubuhan Tuhan aja. Tuhan memadahkan orang tu ditayah bubuhan Tuhan juga. Amun menang musuh Tuhan kada marah berapa. Pokoknya di mana aja ada bubuhan Tuhan, samunyaan dihabarakan Tuhan. Jadi tahu berarti di ujung pahabisan burung beherakah. Asal ada di sana orang bubuhan Tuhan, ya tahu bahwa di situ wali ada si kong, marahnya si anak. Tuhan yang mahabarakan azkurukum. 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 Nah apalagi jangan. Dan lagi pulang firman Allah Ta'ala, uzkurullah zikran nyaman benar berzikirnya ya. Kita baca wirdul latif lah. Nyaman benar kalau nggak tuntungnya. Mana lawan kita anu mendano iwak babacaan Mbak Asar tadi kan baca Yasin lawan kita mendano iwak nang nyata dulu matahari kada kena di kepala kita, coba mendano pakaian pulangnya kada kegampangan, coba mendano pakaian lalu nang kuning sebelah gitu jasa bekas kena ajakan baunya pang pulang jangan katiak butuh gini bau ajakan. Coba orang yang membaca zikir ini harum kasih situ bakasnya hendak palanggar tadi bisa pui lawan anu pang dulu nih lawan apa namanya lawan sabun apa lok atau sabun kame bakasnya harum. Jadi orang berzikir berwirid ini harum, awak berasi pakaian. Coba orang mendanau, tangannya tasbih pulang nah, menyebitung tah. Ya Allah, coba orang mendanau tangannya tak, no, banyak ada lubang, no, masukkan kalupina aruan, sekalinya peraca. Apa? Nah, ya kalalah muhanya artinya putih. Coba kita mendanau, muha putihnya berkilas. Nah, nang ujar orang mana nih bubuhan datu nih kalua letet muhanya letet muhanya apa bepanas ada ini kada awit muda. Apalagi belum bisi anak, maginnya muda. Sebab belum ada yang nyambat bapak. Apalagi makan sudah, makan barang aja ketupat betungke kah, ketupat anu sekumpul kah. Ini kan bunyi ketupat kandangan ini jurang lain. Apabila bisa kumpul ngarannya ketupat sekumpul. Ini berdusta aja ketupat kandangan ya itu waktu di kandangan bujur aja ketupat kandangan berdusta aja amuntung tak belum bujur berpandar lagi
Mun dikumpul ke tempat kumpul juga ya, ke tempat kandangan lah. Makan sudah, minum sudah, berokok sudah, bakame beres sudah, mandi sudah. Nah, tulak kalanggar, nah babacaan, ya Allah nyamannya. Nyaman. Bawa ajakan kada apa kada. Ya kalau nah bersih pulang, nah batikar cobalah mendanau. Napa mana tikarnya ada lebur. Nang dijapai pulang tasbih, itu napa nang japai? Hiwak mati. Artinya lainnya urusan dunia adalah kita mengurus dunia itu kan rigat pakaian dan awak. Kalau mengurus akhirat bersih, ya manusia ketujuh berigat bukan ngarannya kamana maandak utak kok. Sedang bakal kallah sedang kalau tak. Apalagi orang sudah ihnil ini parak benar sudah. Barang aja paraknya tak darah tinggi kah, jantung kah pada normal. Kan iya aja sudah tak, itu sudah berbeda jantung itu menyapak nget dinya. Iya amdah pagetam atau pembuluh darah pecah, iya am sudah. Nah, atau darah rendah benar iya juga tak menyahanyut, iya am sudah. Sepenjadi sidin jar dikira guring jar sekalinya mampus. Nah pak iya sudah jual jadi sudah Allah. Sedang aja pukul 2 atau sudah kita nih istirahatan aja mencari dunia ini mulai subuh sampai pukul 2 sedang bebasuh-basuh pulang ke tiap umpat di majelis. Jangan dibungulinya oleh nang cagar tertinggal nih tertinggal cagarnya apa jangan dibungul, jangan sedang aja sudah. Rabbana atina fid dunya hasanah sampai pukul 2. Nah, mulai pukul 2 itu berniat ngaca sampai kaguring aja lagi wa fil akhirati hasanah kena tengah malam wa qina azabannar minta ampun. Tuhan istighfar fil asharum yastaghfirun wa qina azabannarnya kena. Nah, bisa kan kita disuruh kalau mengamalkan Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, ya bacari tadi satu mat. Wa fil akhirati hasanah, nah ya ibadatna. Wa qina azabannar tengah malam tampun. Ma'amalakan nang Rabbana atina Quran kan Quran kalau Rabbana atina itu diamalakan kalau jar tadi. Nah, kalinya nang yaqulu membaca mintu japong, membaca mintu aja. Aku hendak makan. Jangan disuap-suap nasinya, maulah. Artinya lah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi kada baca wa fil akhirati hasanah, tapi kada umpat menuntut ilmu dan beribadat. Wakin ada benar tapi kalau mau minta ampun tengah malam itu ngarannya bepada aja hendak makan tapi kalau menyuap-nyuap nah apa ngarannya orang itu normal juga kali 4 tak itu orang nang termasuk ahli tasrif itu apabila orang mengio dimanapun inya mendatangi itu ahli tasrif inya mendatangi biar jauh cepat aja datang. Wayah ini pesawat anti rudal di mana rudal dapatnya udah mantam. Sikap hanya pesawat aja, apalagi nang orang sembahyang nenek. Orang nang berzikir ini kan lebih kuat daripada nang artinya apa? Nang memberak itu pesawat pemburu nih. Cepat laginya. Itu termasuk dalam Quran lahum ma yasha'un inda rabbihim. Ya ahli tasrif. Ahli tasrif itu artinya tasrif itu kan yang sorok nang palai itu palan itu lain. Ahli tasrif itu artinya orang tu nang kemana kawa. Hendak ba ikung 100 ikung inya di sini ada sini kawa ahli tasrif tadi bang. Termasuk ayat Quran lahum ma yasha'un inda rabbihim artinya terserah ini hendak apa. Jadi Quran juga itu lahum ma yasha'un inda rabbihim. Dia model Habib Abdurrahman Jufri yang dikasihkan siang kamu sini yang kasih lihat tulang silin tabak kebun aja sampai habis waktu sembahyang sudah sekalinya dibawa sini ke dapur
ada kamar halus 9 buah, bukakan ini sidin sembayang sidin juga nang mana iya ahli tasrif lahum ma yasyaun indah. Tapi pokoknya kita ini lagu orang mempicak aja, ya rajulan khud biyadi, ya rajulan khud biyadi, ya rajulan khud biyadi, ulun picakna. Siapa-siapa nang kawa menonton, tonton akan ulun, tapi rajulan orangnya nang kamilan. Ya Allah tah, mun rajulan nang bunga dicaburakannya jadi dicaburakannya. Ya rajulan qad biyadi, pokoknya ikamlah ada wali bini-bini gue Tuhan bahjar untung benar, artinya orang di sini untungnya sudah orang di sini, kanak-kanaknya untung, orang tuanya untungnya di sini. Orang tuh bini-bini wali, tapi tua orangnya. Asal inya menyukuri jajar sidir. Baputing jua, lain cakarteng jua. Jajar sidir tah, lain sakarteng, gajidun aku. Iya. Taduh. Tapi nang batigan ini mengaruh berataan. Tasbihnya di tangan aja Kang, tapi ngaruh. Diambil lah tasbih itu Kang, simpan ya, bawa berjalan, bangun nangis, mana tasbih enggak? Ini ngarannya urang jaga kehilangan. Kan biasa nang jaga tuh kan nang kehilangan tuh orang nang kada jaga, orang guring. Ini orang jaga kehilangan. Kan ajaib tuh. Di maka jawabannya bunyinya aja jaga tapi guring. Nah itu. Kenapa? Menangis kehilangan tasbih. Orang jaga kehilangan ajaib jualan. Sekalinya guring. Coba malam apakah pulangku keluar tuh lah. Solongannya kalian bawa senjata macam-macam, senjata yang ada aja. Keliling. Mesti sudah di rumah Abu Usep ini mesti belum berjalan sampai ke situ Pak. Mudahan hati yang dijaga karena nyanyi guring. Udah jalan. Soalnya sampai kamu haras ini nah. Ada bini-bini gue langkar banget pian. Bungas banget pian. Emak anu poteh mungkal gue, hidung mancung, mata galak, kaningnya labat, kada berserudung lagi, berjaket hirang, pina kada sedang lagi jaketnya pian, kagagalan kastela. Ini makanya tengah malam nek dingin nek. Tahu lagi ya. Jadi ujar anak Haji Jani, ini anak Haji Jani ada. Ini orangnya nak mencari impian, nak mendapat pian, nak terbulu jurang nek. Maninya orangnya bangun, ini berabah di atas itu pos jagaan. Itu kalinya pos jagaan, Bang tuh. Itu pos jaga orang berabahan tuh. Buktinya bini-bini itu berabah sih tuh. Jakanya pos jagaan kan mesti ada yang nungguin situ tak malam tak. Hanya diharap ditungguin itu. Sudah. Itu paknya bebangun ulun marai gue. Ulun marai. Apa kabar jurun ngomong? Mati kotok. Tang malam nak. Ulun jar asalnya orang Jawa. Balaki orang sini, orang Banjar. Mau urun giringakan. Sekalinya ulun pianja.
talaki lawan orang pamenan, lawan orang nang ketujuh keluar malam, demati aku ping ketujuh juga keluar malam. Nah, artinya maksudnya tak kababinian lain tah, mana pamenan, mana kababinian lain. Jadi ulun nasihat ieu aja, ulun nasihat ieu ajarnya supaya jangan tak kayak itu, biarnya tarik. Sampai di sini nanti dipukul, misalnya bebiru-biru yang cina, kesian bebiru-biru. Oh tengah malam 1:30 tuh datang kemari, pelajaran bakti sih mulai dulu mengarah sana situ nah, bujur nang masjid situ nah kemari, kesian Jadi apa aja minta air aja, ada juga membawa botolnya, kada ada aja anak haji jani ambilkan botol isi-isinya paham aja pak, cium pakarnya. Kasihan julun jangan bersinggah-singgah lah, langsung aja ke Banjar nggihnya pejalan lainnya. Kasihan pejalan mendusul tuh lah. Wah jani tengah malam jani makanya bulu itu bekenjot dulu. Jadi hati-hatilah nang jaga-jaga itu, nang jaga malam kalau pindah ada nang kakak itu hati-hatilah. Jangan disuruh bersembunyi karena di bujur pos jagaan toh masuk situnya sembunyi. Sakit. Jadi orang ini malam-malam masa kada kau kada turun lagi. Asa bihiri orang jaga kalau pindah terdapat itu pulang. Jadi mulai malam tadi turun pulang. Di situ kada berkunci, sini kada berkunci, maka kepiting sudah ada kada kuncinya. Di situ kada kunci juga. Tadi turun pula. Ada pang di sini nang jaga. Mengaruh juga sih kong. Dalam hati ini hendak kehilangan tasbih pulang kan. Kuliling ya ulun. Pas ulun sampai ke muhara situ hendak ke situ nah. Lalu ada orang berjaket hirang, selawar hirang, bersepeda motor hirang, selawar hirang, helmnya hirang juga, bercucuk banget. Sejat. Hendak belok masuk kemari. Saling belajuan, wa imma maling, wa imma perampok, wa imma orang mau. Terserah tu juta, kata hendak masuk sini, ulun bebuncalak minta nah, ulun bebuncalak minta, lalu diterusakannya ke situ, bujur ke Haji Maswidan, belukup ulun pulang, ulun belukup bujur pos jagaan tu, bebulik, hendak masuk pulang kemari, ulun pulang berangkat terus, banyak terus itu masuk ke jalan sini, jalan depan Haji Tanin ya, soal masuk sini. Kedengaran pembunyi itu ulun hadang di sebelah sana kan ada iya sebelah sini ulun hadang sebelah sana di bujur nang kekadapan itu nah di tanah nang Mahmud apa tuh Mahmud ngomong Melayu nih di situ ulun belukup ulun situ nah itu keluar ya nih lawas dulunya di sini kan lalu keluar banyak keluar pakai umarai ya kan umarai Joko anak mencari siapa Joko bayut anak mencari siapa juga nuyut karinya menggadui pang nyemegas yang pinando sakoinya pinando ini kepala terbang dia nenek bangannya mancap nah kalau apa imam mau kenapa kata solongonan juga neta jadi ada nang anu aku takune jaku kenapa malam tadi jadi telat jaga nih telat biar ubar bahagia nah diubar aja kamu mati nah. Rata asal bagaimana barang jadi haris haris Sulaya tadi jadi tak serongan bujung tadi tak sekalinya pekas itu banyak pulang karena kan sekalinya orang memasang tali ini tali apa kali pasang di situ belum kamu kita aja apa lagi ya. Nah kayak ke rumah nasi ada lo nih waktu itu makan aku itu nyamannya bang ada itu orang jaga itu nahap mana bertiga jaga tasbih jumput hilang orang jaga kehilangan kan sedang tak
Mari. Ini ada apa nih? Asi melacung. Habis sudah. Nah. Kenapa lagi di ayatnya apa aja? Nah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan akan ayat ini ay bil laili wan nahar. Ya kan? Bil laili wan nahar. Fil barri wal bahar. Was safari wal hadar. Dengan ingat lawan Allah. Nah ini Kunto nang bujur-bujur melepaskan segala macam bahaya, ingat lawan Allah. Kalau sanang macam-macam itu, kalau sebab tangkis-tangkisan, ingat lawan Allah, ujar Nabi, ini Nabi ucapnya. Nah, tidak ada amal yang lebih melepaskan baginya daripada siksaan Allah, daripada zikir Allah. Ya. Maka sembah sahabat Rasulullah tiada lebih daripadanya perang sabir. Sabdanya tiada lebih perang sabir daripadanya. Hanya taharat zikir juga daripada perang. Dan melainkan jika bahwa engkau palu akan kafir dengan pedangmu hingga putus ia, kemudian maka engkau palu dengan dia hingga putus ia, kemudian maka engkau palu dengan dia hingga putus ia. Lagi sabda Nabi SAW, yaqulu azza wa jalla ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni fa in zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi wa in zakartu fi mala'in zakartu fi mala'in khairin minhu. Ya kan? Nah, khairin fi mala'in khairin minhu. Itu minhu ditikemah lah. Wa in taqarraba ilayya itu ilayya jadinya kalau karena membaca aloe shibron taqarrabtu minhu zira'an wa in taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an wa in atani yamsi ataitu harwalatan. Firman Allah Ta'ala, akulah ada pada sangka hambaku dengan daku sertanya sekira-kira menyebut ia akan daku. Maka jika ia menyebut akan daku di dalam dirinya, artinya lamun kita nak tuju berzikir di hati aja, kada terucap di muntung, atau kita berzikir serongonan kada tahu orang lain, baik zikir muntung juga, tapi serongonan aja kada tahu orang lain. Niscaya aku sebut akan namanya di dalam diriku sendiri. Karena termasuk orang ini menjadi wali nang mastur. Dan jika ia menyebut akan daku dalam perhimpunan orang banyak, niscaya aku sebut akan dalam perhimpunan orang yang banyak. Artinya dimasyhurkan Tuhan. Terlebih baik daripada mereka itu, yaitu orang-orang soleh kali. Dan jika hampir ia kepada aku satu jangkal kah? Jangkal juga, niscaya, ya kah? Niscaya aku hampir daripadanya satu hasta. Jika hampir ia daripada aku satu hasta, niscaya aku hampir daripadanya satu depak. Jika datang ia akan aku berjalan, niscaya aku datang akan dia keadaanku berlari. Maksudnya apabila inya tu beribadat, aku balas. Amunnya sedikit, aku membalas banyak. Amunnya berbanyak lagi aku minta kada lamun Tuhan berjalan buka. Macam-macam dia pintu. Tuhan berdepak kada, itu maksudnya. Qala Allah azza wa jalla yadhkuruni ahadun fi nafsi la dzakartu fi malaikati wa la yadhkuruni ahadun fi mala'in la dzakartu fi rafiqil a'la. Firman Allah lagi, tiada menyebut akan daku oleh orang yang di dalam dirinya, orang di dalam dirinya, melainkan aku sebut akan di dalam perhimpunan malaikatku. Dan tiada menyebut akan daku oleh seorang dalam perhimpunan orang, melainkan aku sebut akan di dalam perhimpunan malaikat yang terlebih tinggi bernama Rafiqul A'la. Dan kata Sayyidina Mu'ad, jadi Rafiqul A'la itu ngaran malaikat. Dan kata Sayyidina Mu'ad bin Jabal, akhiru kalamin faraq. Ini janganlah mati kecuali muntung Allah, Allah, Allah sampai mati. Itu sudah yang paling hebat amatah. Ya kan? Lamun nyebahabar
mun mati nih bahabar bamanggah kawe amun nang karucing habaran ini nang iya kalau nang karucing habaran ini nang munya bahabar nyaman memang sudah ngalih bahinak nih kawe Allah nih tak namunnya kada bahabar macam apa. Sabda Nabi SAW, aksiru min zikrillah hatta yaqulu majnun. Banyakkan oleh kamu daripada menyebut akan Allah hingga dikata akan kamu orang gila. Artinya biar orang munafik memadahkan nyawa kegilaan, biar aja. Ada guru semen bahari dipadahkan orang burit ayam. Itu guru semen di keraton zaman sidin lagi halus bahari dipadahkan semen burit ayam. Sebab burit ayam tu bakuri mitrosnya nah kan bisa burit ayam tu perle katanya bakuri mitros nah ini muntung julak ini bakuri mitros hingga bacaan aja dipadakan orang seman burit ayam nyana memadahkan tu yaqulu tadi pang hatta yaqulu majnun seman burit ayam bahari padakan orang mitratan pak lagi sinan pak sin ketujuh bacaan aja muntung. Dan lagi sabda Nabi SAW, uzkurullah zikran hatta yaqulul munafiqun ya Allah innakum muraun. Sebut saja akan Allah biar banyak-banyak biar orang munafik memadahkan nyawa turia. Ini aku sorongnya nih bisa. Orang tuh disambat guru, pang orang tuh sambatannya guru. Mbahnya kita nang asik bacaan mulut macam-macam ini. Haron itu bocap orang itu kan. Karena ada jar di akhir zaman jar orang beribadat turia berataan jar. Tapi orang tu sudah maklum pang pihi mapih sudah maklum aja, maklum tu sudah. Pernah kayak itu, kesian tah. Jadi ujar Nabi terusakan aja biar orang mengadakan nyawa ria biar aja orang mengadakan biar terusakan aja. Dan lagi sabda Nabi sama min yaumin walailatin illa walillahi azza wa jalla sadaqah tun yamunnu bi ala man yasha min ibadi wa ma min wa ma manna Allah ala abdi bi afdala min an yulhimahu zikrahu. Tiada ada daripada siang dan malam itu melainkan ada bagi Allah Ta'ala wa Jalla sedekah yang memberi ia dengan di atas seseorang yang dikehendakinya daripada beberapa hambanya, dan tiada memberi Allah Ta'ala akan hambanya dengan yang terlebih afdal daripada bahwa ia mengilhamkan akan dia akan membanyakkan menyebut akan zikrullah. Artinya orang yang menyebut zikir itu paling hebat daripada orang yang diberi Tuhan dunia saling banyakkan. Apa lagi? Dan lagi kata Imam Ahmad bin Hanbal, anna rajulan qala ya Rasulullah ayyul mujahidin afdal wa a'zamu ajran? Qala aktsaruhum lillahi tabaraka ta'ala dzikran. Summa dzakara as-salata wa zakata wa hajja wa shalah. Kullu dzalik ya kan? Ya kan? Wa kana Rasulullah yaqul aktsaruhum lillahi tabaraka ta'ala dzikran. Faqala Abu Bakr bin Umar ya Aba Habsin dhahaba zakirun bi kulli khair. Faqala Rasulullah SAW ajal. Bahwasanya seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, apa orang yang sabil itu yang terlebih besar pahalanya itu? Sabda Nabi SAW, mereka yang terlebih membanyakkan bagi Allah Ta'ala akan zikir. Kemudian menyebutkan ia sumbahyang pang mana dua harat lawan zikir, zakat pang, haji pang, sedekah pang, tiap-tiap yang demikian itu. Dan adalah Rasulullah itu bersabda, mereka yang terlebih banyak kepada Allah Ta'ala itu menyebut akan zikir. Artinya lebih baru itu ya kan. Zikir itu lebih sampai sumbayang tak isinya kan zikrullah akbar ya Allah. Iya mengingat Allah juga. Ini daripada kehebatannya zikir nah, kemudian menyebut ia sumbah amal sedekah. Lagi apa aja? Maka berkata Sayyidina Abu Bakar,
bagi Sayyidina Umar, ya hai Aba Hafsin, telah menjalani oleh orang yang menyebut akan Allah Ta'ala itu dengan segala kebaikan. Maka sabda Nabi SAW, ajal, bahkan lagi sabda Nabi SAW, laisa yatahassaru ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Tiada menyesali oleh orang yang sudah dalam surga atas sesuatu, melainkan atas masa yang berlalu dengan mereka yang tiada menyebut mereka akan Allah Ta'ala di dalam masa itu. Lagi sabda Nabi SAW, lam yukthir zikrullah faqad bari'a minal iman. Barang siapa tidak membanyak-akan menyebut Allah, maka sungguhnya telah lepaslah ia daripada iman. yakni lepas ia daripada iman orang yang kamil, yakni tiada sempurna iman seseorang itu, melainkan dengan membanyakan akan menyebut akan Allah. Dan lagi daripada karena inilah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilu imanakum bidzikrillah, baharuilah oleh kamu akan iman kamu dengan membanyakkan menyebut akan Allah. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuruhu masalul hayyi wal mayyiti. Bermula misal orang yang menyebut akan Tuhannya dan orang yang tiada menyebut akan Dia, itu seperti misal orang yang hidup dan orang yang mati. Lagi sabda Nabi SAW, la yadhkuranna aqwamun fi dunya ala fursil mumahada yadkhulumullah bidzalika darajatil ula. Sesungguhnya menyebut oleh beberapa kaum akan zikir di dalam dunia atas hamparan yang baik-baik, yang terhampar padahal memasukkan Allah Ta'ala akan neraka, itu demikian itu akan beberapa derajat yang tinggi-tinggi. Umman ini dunia akhirat. Tilam sidin aja sudah yang paling hebat, paling larang. Lalu sidin barabah di tilam nang larang itu sambil berzikir, dan masuk surganya pulang jadinya dapat derajat yang tinggi. Mana di surga di dunia sudah apa? Masidin menyebut nama Allah di atas tilaman, tilamnya yang sangat bagus. Di situ bacaan masuk surganya dapat derajat yang, artinya orang tuh sugih di dunia, sugih pulang di mana? Karena apa? Karena jarang orang sugih ini jadinya. Mun sudah baca tidak menang bagusnya itu inya berzikir nang biasanya lo guring aja. Kenyamanan tilamnya. Mbak kita yang jadi pina awit mengajinya, kalau modal habis juga sudah. Coba dahulu tempo modal banyak aja tapi kau apa kayak ini kasih toko kemari juga berdagang mempina ranai ini sudah, kalau modal juga habisan. Jadi ya bagus saja tak. Mudah-mudahan jangan bertambah lagi modalnya hilang. Banyak meneranai orang jinak. Jangan bawa ayam tak. Alar sudah guguran, jadi bagus pada alar lagi sudah zaman jinak. Nyata benar guguran ini, nyata benar sudah nyata. Nah itu ya keburung tuh sudah alarnya luruhan, jadi tapi kawal lagi pindah ke jauh-jauh. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulul azza wa jalla, ya ibn Adam innaka in dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Firman Allah azza wa jalla, hai anak Adam, bahwasanya engkau apabila menyebut akan daku niscaya syukur ngarannya engkau tu kepada aku. Apabila engkau lupa akan daku niscaya engkau tu kufur akan diaku, kafir akan diaku. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna likulli syai'in saqqalatan wa inna saqqalatal qulub zikrullah min syai'in anja min adzabil qabri min zikrillah wa qalul jihad fisabilillah qalul jihad fisabilillah. Maksudnya bagi tiap-tiap sesuatu itu alat yang menyucikan akan dia. Bahwasanya alat bagi menyucikan hati yaitu zikrullah, dan tiada daripada sesuatu yang terlebih melepaskan daripada siksa kubur yang lain daripada zikrullah. Zikir aja pendeknya di kubur kita selamat. Nah, maka orang berzikir itu jadinya nyaman benar. La ilaha illallah Allahu Allah, nyaman. Coba lah orang mengangkat kayu, bas ini tahu lagi paluhan
Ini kada, jangan. Apalagi mbak tuntung bejikir kaciuman bawang besanga. Bawang besanga kaciuman mbak bejikir bawang besanga kaciuman. Sekalinya nasi rawon. Kadang nasi rawon tah. Mun nasi rawon itu banyak tuntung bulikan rawon ngarannya tah. Nyanyi rawon. Coba nyamannya terlalu jua pun bagi orang telah babacaan kalau disusurungi nasi terlalu jua bilang orang sudah bakuliak berjam-jam sekali disurungi wajib umpama ya Allah orang sudah penyakit mah badulun gatalan diwajibi pulang terlalu ya tak terlalu kasihan wajib ada yang hebat lagi nang dikira nang bejikir Tuhan nang dikira bejikir datang nang orang tua kasihan sekali disuruhi haro kacang gula macam apa orang tua makan kacang gula ya tahu orang kada bergigi macam kasihan sini. Napa ada pada sarasatan bulik. So aku berdahulu janganlah kasihan sini. Kada maksudku tapi bila ada acara tadi dipikirkan minta misalnya pikirkan mudahan jana insya Allah rame. Inya orang mujadah tu dua jadinya bi amwalikum mesti duit keluar wa ampusikum lalu bagi dua ini ampusnya main nang ini nang nasi bungkusnya apa kasihan mana imam mana baca kitab kada nang nukolakan nasi bungkusnya sakit balas kumpul kasihan. Apa kabar panitia? Sakit benar. Mun sabar juga ya Allah. Mestinya mun nyamati nang sabar ketinggal nang subur. Rami bener lah. Kali ini raminya ke seorang berzikir-zikir ini. Lepas siksa kubur habis saja. Sambahnya sahabat tiada lebih daripada dari dalam perang sabil daripadanya, artinya lebih pada perang sabil kah berzikirnya ujar Nabi tiada lebih dalam perang sabil itu daripada zikrullah pokoknya zikir juga harap padahal kan pindah nampak kalahi mun perang sabil itu bakal lahir lah munnya mati tapi sah anak bini lah ada ini kada berzikir bini digaja malah sambil berzikir bini sama musuh ke apa ada sih pada banyaring zikirnya ya tadi juga ada aja untuk menjaga